Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini masih perihal eh, pegelaran Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 10 November sampai 2 Desember. Yaitu beberapa masalah atau konflik atau mungkin kerugian yang didapatkan oleh Indonesia akibat terlalu mendadaknya nih ya keputusan Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U17. Terutama ini yang menurut gue eh, pengen gue bahas lebih detail itu soal tactical, soal teknis, pemain, strategi, pelatih. Nah ini yang menurut gue patut untuk kita bedah secara bersama-sama dan tentu saja berdiskusi bersama. Kalian bisa komen ya pendapat kalian seperti apa. Oke, jadi sebelum kita masuk ke teknisnya, kita ke non teknisnya yang banyak diributin oleh netizen-netizen. Yang menurut gue sih sebenarnya ini hal yang tidak terlalu besar ya, tidak terlalu harus dibuat headline gitu. Ya, yang harus dibuat headline justru yang nanti akan kita bahas bersama-sama soal teknis. Kalau soal ini menurut gue hal receh, yaitu tentang dipakainya GBK di tanggal 18 November kalau gue nggak salah ya, untuk konser Coldplay. Maka dari itu, kan ini kan 10 November sampai 2 Desember. Artinya 18 November itu ada di kalender jadwal Piala Dunia U17 yang dimana pasti akan ada pertandingan di situ. Nah, di situ kita tidak bisa pakai GBK. Itu yang menjadi persoalan apa gimana nih gitu bentrok dengan Coldplay. Ya menurut gua ya tinggal dipindahin. Tinggal kita bermain di stadion yang berbeda atau pertandingan dari tanggal 18 November itu dipindahkan ke stadion yang lain. Contoh Manahan Solo, Pakansari, Bandung. Itu kan ada Sijal Harupat, ada GBLA. Itu kan bisa saja dilakukan. Plus bisa di JIS. Cuman JIS kan seperti yang Pak Erick Thohir bilang sendiri, ada beberapa kendala. Bukan dari mewahnya, bukan dari tampilannya, bukan dari kapasitasnya. Itu wah, udah keren deh. Mirip stadion top-top Eropa. Tapi yang dilupa adalah stadion top Eropa, akses jalan ke sananya itu jelas. Orang-orang Eropa itu ada yang naik bus atau naik jalan kaki bahkan ke stadion. Di sini boro-boro, semua naik mobil, semua pengen parkir. Tahu sendiri akses ke JIS itu seperti apa, jalan di depan JIS itu seperti apa. Kan itu arah ke Ancol, itu satu jalan yang banyak truk, kalau macet nggak jalan sama sekali. Nah, itu yang dipikirkan. Kenapa waktu itu PSSI tidak memverifikasi JIS sebagai markas dari Persija. Bukan masalah stadion yang megah, kurang megah, enggak. Sama sekali enggak. Tapi soal akses penonton. Kan penonton datang, nggak tiba-tiba terbang dari atas. Ya kan? Dia harus jalan ke sana, akses ke sananya itu yang mungkin kurang dipertimbangkan dalam membangun JIS. Cuman itu masalah lain lah. Terus yang kedua soal pintu. Kata Pak Erick Thohir dari 4 pintu keluar gate itu cuma satu yang berfungsi. Bahaya. Kalau sampai puluhan ribu kapasitas JIS itu berapa? 60-70 ribu. Kalau sampai cuma satu pintu kejadian amit-amit ya. Seperti Kanjuruhan kemarin habis semua. Kanjuruhan aja berapa pintu masih kejadian. Masih ada korban. Apalagi JIS cuma satu pintu. Kapasitas membludak. Bayangkan. Itu yang dihindari, makanya tidak terverifikasi. Kalau sampai itu semua diperbaiki, dicarikan solusi bla 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 oleh Pak Erick Thohir, memang waktunya mepet, kurang dari 5 bulan, bahkan ini bulan ke-6 kan, masuk ke bulan ke-7 nanti. Itu bulan ke-11 sudah main. Nggak nyampe 5 bulan bahkan. Kalau itu bisa dikebut ya bisa-bisa aja. Tapi kalau enggak ya mungkin dipindahkan ke daerah lain. Nggak ada masalah. Tetap main kan, terutama di Indonesia kan. Tetap wilayah Indonesia, jadi nggak ada masalah. Nah kita ke masalah teknis. Ini yang menurut gue lebih penting ya daripada masalah non teknis. Yaitu soal kesiapan dari timnas U16 sendiri atau U17 sendiri. Ya yang sangat mepet. Beda dengan U19 kemarin. Itu kan sudah dipersiapkan kalau nggak salah 2 tahun oleh Shin Tae-yong. TC kemana-mana ya kan. Pemilihan pemain sudah jelas. Memang ada terpotong satu generasi karena masalah COVID. Tapi generasi yang baru Marcelino, Hoki, Caraka, bla 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 ini juga sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, mereka sampai latihan katanya luar biasa, niat banget. Itu sudah kelihatan tuh, preparationnya jelas.
Nah, kalau sekarang semua serba mendadak. Semua serba mendadak. Soal prasarana, sarana, stadion diverifikasi tinggal dipastiin lagi itu kan sebenarnya sudah mengikuti U20 aja, ibaratnya seperti itu. U20 sudah aman ya, ini tinggal mungkin dicek, recheck lagi. Ujung-ujungnya akan aman lagi. Tapi soal tactical, soal teknis, ini yang gue pertanyakan. Penunjukan pelatih kemarin sudah dilakukan Coach Bima Sakti. Memang Coach Bima Sakti ini cukup baik ya, kalau nggak salah persentasenya itu 76% menangani usia 17 tahun atau usia 16 tahun. Ya sekitar dari 30-an match dia bisa memenangkan hampir 70%. Itu which is good. Ya, dan kita tahu bahwa bagaimana prestasi kita di U16, U19 ini cukup baik. Ya, kita kemarin bisa jadi juara SEA Games. Itu cukup baik. Ya, yang gua kritik berapa kali itu kan senior. Yang kita sering kali kritik itu senior, tapi junior ini sering juara nih. AFF itu udah semua kita juara lah. Tapi ini Piala Dunia. Ini Piala Dunia U17. Piala Dunia yang main itu klub negara kayak Brasil, Argentina ikut, Spanyol, Inggris, Jerman, Maroko bahkan dari Afrika. Terus kalau nggak salah Iran lolos. Jepang kemarin bantai siapa itu ya? Gue lupa. Lolos juga. Ini lawannya ini bukan main-main. Ini lawannya bukan main-main. Dan yang menjadi problem dari anak-anak muda biasanya itu mental. Kita tahu Indonesia itu stadionnya nggak pernah sepi. Yakin gue 2000% Indonesia main nanti U17 itu stadionnya nggak bakal sepi. Yang menjadi problem ya ketika stadionnya rame, orang di anak-anak U17, U16 yang belum pernah bermain di depan penonton segitu banyaknya. Bukan hanya untuk Indonesia ya, tapi untuk negara-negara lain. Itu pasti akan nervous. Yakin gue 2000% pasti akan nervous. Beda dengan senior. Kalau senior sudah biasa. Ini junior, tiba-tiba dihadapin puluhan ribu supporter ya, pusing juga. Pasti akan ngacok di awal-awal. Ya, ditambah kalau kita persiapannya mepet, belum lagi cari pemain. Katanya PSSI sebar scouting ke beberapa daerah baru sekarang udah tanggal berapa, udah akhir Juni, ibaratnya ngumpul-ngumpul awal Juli. Seperti tadi gue bilang, preparationnya itu nggak lebih dari 4 bulan. Bayangin, orang-orang yang dikumpulkan dari daerah, dia main tarkam atau main klub-klub lokal, tiba-tiba dijadiin satu dengan preparation 4 bulan. Hanya 4 bulan untuk menghadapi Piala Dunia, bermain as a team. Ini akan sulit. Akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Untuk mengharapkan mereka akan kompak gimana sulit. Kecuali memang pemain-pemain yang sudah sebelumnya dipanggil timnas ya. Itu berbeda. Tapi kalau yang baru-baru ini yang gue nggak yakin 100% mereka bisa langsung nyetel dengan timnas kita. Nah, yang bisa kita andalkan apa menurut gue dengan Coach Bima Sakti? Katanya sih ada kolaborasi juga dengan Coach Indra Syafri dengan Sinteyong. Itu bagus menurut gue. Karena yang namanya junior itu kan muaranya nanti di senior. Maka dari itu harus ada koneksi. Ya kan? Harus ada kerjasama dari pelatih junior. Harus ada kesamaan visi. Ini penting. Jangan sampai U16, U19, U23 punya visi berbeda-beda. Tiba-tiba di senior ketemu Sinteyong kaget mereka. Loh kok begini? Di junior gue gak kayak gini. Nah itu bahaya. Karena tujuan kalian itu kan main di junior, ujung-ujungnya senior. Gak mungkin kalian main di U16 terus. Usia kalian bertambah. Nah ini menjadi problem adalah dari segi pemain. Kalau kita mau unggul, kalau gue bilang, itu harus dimanfaatkan apa? Skill individu. U16, U17, U18, U19. Itu skill individu 1-2 pemain itu masih bisa sangat menonjol. Sangat bisa menentukan permainan. Bisa sangat menentukan hasil. Kita ingat, kita U19, U16 lawan Thailand, Vietnam, nggak takut sama sekali. Karena soal skill kita menang. Kita menang. Tapi kalau udah masuk senior, udah masuk tactical, udah masuk mental, kita kalah. Nah ini yang gue bisa bilang menjadi keunggulan dari timnas kita. Bukan berarti kita tidak bisa memberikan kejutan seperti Israel U20 di Piala Dunia U20 menjadi juara 3. Israel loh yang kita tolak jadi juara 3 loh. Kejutan juga. Korea bisa sampai kalau nggak salah peringkat 4. Korea U20 dari Asia. Kalau Korea Selatan U20 bisa masuk ke 4 besar Piala Dunia U20, kita juga bisa. Jangan, nggak usah muluk-muluk semifinal. Lolos fase grup 8 besar lah.
perempat final. Sangat bisa kalau kita tadi mengandalkan yang tadi gue bilang. Skill individu dari para pemain. Skill itu sangat penting di usia muda. Jadi bukan kekompakan atau apa, itu menurut gue sulit dalam waktu yang mepet ya. Kecuali sudah dipersiapkan, itu beda cerita. Ini kan waktunya mepet sekali. Kalau lu mengharapkan mereka bermain chemistry-nya kayak pemain-pemain senior ya susah. Nggak bakal jadi. Dan akhirnya mereka jadi takut. Kalau usia 16 ini ya suruh main aja. Dan Coach Bima yakin gue, dia lebih paham soal itu. Lebih paham soal ini dan dia akan memberikan kesempatan itu. Dia akan memberikan kesempatan kepada pemain, ya give your best. Berikan aja kemampuan terbaikmu, skill, lewatin, PD, lewatin, shoot aja. Kalau dapat space, itu yang mereka harus manfaatkan. Dibandingkan kita memberikan pressure bahwa, mainnya harus secantik timnasnya Shin Tae-yong. Aduh, nggak bakalan, yakin gue 2000%. Jadi, memang kita tidak boleh pasang target juga yang terlalu tinggi kepada timnas kita, itu nggak fair. Persiapan mereka itu sangat mepet lah, ibaratnya seperti itu. Tapi yang gue pengen lihat, ya ini kan scouting itu pasti akan ada. Ya kita nggak usah muluk-muluk lah. Memang tidak seluar biasa U20 scouting dari para tim besar, karena kan regulasi di Eropa contoh U16 itu nggak boleh langsung masuk senior, itu kena pelanggaran. Makanya Endrick itu nggak langsung ke Madrid kan, tapi tunggu 2 atau 3 tahun lagi, 2024 kalau nggak salah dia baru join, karena usianya masih 16 tahun. Di bawah 18 tahun itu nggak bisa masuk ke Eropa. Maka dari itu yang sering diincar kan scoutingnya U20, 19-18 tahun itu bisa langsung ke sana. Nah, tapi ini penting. Untuk apa? Pasti akan ada scouting klub-klub yang suka hobinya mencari pemain-pemain muda. Ya, pasti akan ada, pasti sedikit-dikitnya pasti akan ada. Nah, disitulah peluang kita untuk pemain-pemain itu bereksplorasi dan juga mencari kesempatan. Membuat kesempatan, tidak bisa menunggu kesempatan tapi harus membuat kesempatan. Ini yang penting. Dan ditambah, ini juga bisa menjadi redemption dari kegagalan kita kemarin menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita buktikan kita memang layak bermain di Piala Dunia. Mau U17, U20, kita tunjukkan dari usia junior bahwa kita bisa melawan klub negara-negara top di dunia, negara-negara besar di dunia. Itu yang gue pengen lihat. Jadi kalau hasil kita nggak usah muluk-muluk, kita nggak usah pasang target tinggi, realistis aja. Tapi gue pengen lihat fighting spirit dari kita. Ya minimal pemainin fight, nggak kalah sebelum bertanding. Itu yang gue paling benci. Kalah sebelum bertanding, melihat pemain-pemain dari negara besar udah jiper duluan, itu parah. Itu pasti dibantai. Case close. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.